San Antonio, Texas, USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. M. Soaim Anwar MPD selaku pemateri webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer selaku Kepala SMA Trimurti Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, peserta umum, baik dari berbagai instansi, serta anakku peserta didik kelas 10 SMA Trimurti yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Jumat 12 Maret 2021 kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa bertatap maya mengikuti webinar Bahasa Indonesia dengan tema menulis kisah kreatif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syifauddin selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Trimurti Surabaya yang akan memandu acara webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. M. Soaim Anwar MPD selaku pemateri webinar pada kesempatan ini yang telah meluangkan waktu bahkan mencurahkan ilmunya nanti kepada kita serta para peserta webinar yang sudah hadir untuk mengikuti serangkaian webinar Bahasa Indonesia dengan tema menulis kisah kreatif. Untuk acara webinar Bahasa Indonesia kali ini tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya. Pembacaan kurikulum vitae narasumber merupakan acara yang keempat. Acara yang kelima, penyajian materi. Acara yang keenam, sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh, kuis berhadiah. Acara yang kedelapan, closing statement, foto bersama, dan penutup merupakan acara yang terakhir. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, tak lengkap rasanya apabila acara webinar kali ini tidak kita mulai dengan membaca basmalah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kita semua dapat mengambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan penuh khidmat. Bangsa
Diingatkan bagi peserta umum untuk melakukan presensi di link Google Form yang telah kami sediakan di chat box guna memudahkan kami dalam pembagian sertifikat. Untuk peserta didik kelas 10, silakan tulis nama kalian di Zoom itu sesuai dengan kelas, presensi, dan juga nama kalian masing-masing. Yakni sambutan Bapak Kepala SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Sekaligus dimohon untuk membuka acara webinar ini kepada beliau, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Sif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam acara webinar rutin dari SMA Trimurti, di mana ini merupakan program kami untuk menambah wawasan dari peserta didik, serta berbagi ilmu dengan masyarakat umum, kaitannya dengan bersama-sama kita mencoba menghidupkan mimpi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Soim yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita, berbagi ilmu terkait bagaimana menulis kreatif. Ini luar biasa, saya tertarik sekali ingin mendengarkan. Karena menulis atau berkreasi dalam bentuk literatur itu adalah karya dari manusia yang tidak akan lekang dimakan waktu. Peralatannya mungkin berubah ke bentuk digital, buku mungkin akan hilang diganti oleh konten-konten, tetapi kontennya sendiri, ya literatur itu sendiri, saya yakin tidak akan mati sampai kapanpun dan akan terus menjadi penambah wawasan bagi seluruh umat manusia, baik itu yang masih muda dalam waktu untuk belajar ya, mencari ilmu, maupun bagi yang sudah seperti saya atau teman-teman rekan masyarakat umum yang sudah bekerja, itu juga akan menambah wawasannya. Nah, ini yang akan kita coba dengar dari Dr. Soim. Untuk selanjutnya saya minta untuk seluruh peserta didik SMA Trimurti untuk mengikuti bersama, dan saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat umum yang bersedia hadir di acara webinar kami. Semoga apa yang disampaikan dalam acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri, kita lanjutkan ke acara utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, tentu sudah tidak sabar lagi kita menyimak paparan webinar dengan tema menulis kisah kreatif. Namun sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu, ya, bukan sayang, karena biasanya yang sayang ujung-ujungnya nanti pasti dikecewakan. Baik, saya ingin share screen terlebih dahulu. Tidak bisa. Pak Soim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Uin saya masih di Uin ya? Alhamdulillah masih. Oh iya. Masya Allah. Ya. Amin. Gali. Oke, Pak. Sehat Bapak. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Mohon maaf, apakah sudah terlihat dari Sudah, ya. Tampilkan. Baik. Ya. Biografi Dr. M. Soim Anwar MPD. Dalam pencaturan sastra di tanah air, nama M. Soim Anwar tidak asing lagi di telinga kita. Sastrawan yang lahir di desa Sambong Dukuh, Jombang, Jawa Timur ini sudah malang melintang di dunia sastra. Selain dikenal sebagai cerpenis, beliau juga memunculkan tulisan-tulisan dalam bentuk esai sastra. Setamat dari SPG di kota kelahirannya, pada tahun 1984, Soim muda melanjutkan ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Surabaya atau Universitas Negeri Surabaya, hingga memperoleh gelar doktor. Program S2 dan S3 beliau pun diselesaikan dengan predikat cum laude. M. Soim Anwar banyak nulis cerpen, esai. Nah, cerpen-cerpen beliau ini dimuat dalam antologi bahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis. Di antaranya Cerita Pendek dari Surabaya, editor Suripan Sadi Hutomo, Negeri Bayang-Bayang, editor di Zawawi Imron dan kawan-kawan, Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia, editor Kori Layun Rampan, dari Fansuri ke Handayani, editor Taufik Ismail dan kawan-kawan, Horizon Sastra Indonesia, editor Taufik Ismail dan kawan-kawan, Black Forest, kurator Budi Dharma, New York After Midnight, editor Satya Graha Hudib, Beyond the Horizon, editor David Dehil, dan lain sebagainya. Kumpulan cerpen beliau, Oknum, pada tahun 1992, Musyawarah Para Bajingan 1993, Lima Wali Kota pada tahun 1993, Pot Dalam Otak Kepala Desa 1995, Bermula dari Tambi tahun 1999, Soeharto dalam Cerpen Indonesia tahun 2001, Sebiji Pisang dalam Urut Jenazah tahun 2004, Perempuan Terakhir tahun 2004, Asap Rokok di Jilbab Santri pada tahun 2010, Kucing Putih Jarwal pada tahun 2014, dan kumpulan drama Teatrum Malam Terakhir pada tahun 2013. Novel beliau yang pernah dipublikasikan antara lain Meniti Kereta Waktu pada tahun 1999, Sang Pelancong pada tahun 1991, Angin Kemarau pada tahun 1992, Tandes pada tahun 1999, Elis pada tahun 2006. Lain yang ditulisnya adalah Sejarah Sastra Indonesia tahun 2012, Sastra Lama 2013, Sastra Rebonding tahun 2013, dan Sastra yang Menurut Perubahan tahun 2015. Lalu kalau tidak salah, Pak Soim dulu juga pernah menjuari lomba penulisan cerpen DKS. Kalau pengen melolo. Pada tahun 1989 dengan judul cerpen Laki-laki Bercelurit. Tahun 1990 dengan judul Musim Gugur. Apakah benar demikian, Pak Soim? Insyaallah, ya. Melihat prestasi dan karya-karya beliau ini, bahwa proses kreatif itu bukanlah hal yang instan ya. Ada proses, ada kerja keras dengan penuh ketekunan untuk dapat meraih itu semua. Beruntung sekali saya dulu pernah diajar sama beliau ketika masih kuliah.
Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai menulis kisah kreatif, hidup pasti penuh kisah. Baik suka maupun duka. Nah, masih share sini ya. Assalamualaikum. Dulu Bu. Jenengan tapi ikut saya, Bu. Untuk peserta Enggak, yang kumpulan lain sekarang mohon saya. untuk WA dulu. Oh, sama Bu ini. Boleh pulang udah. Bapak Saksieri dimohon untuk di-mute terlebih dahulu. Pulang. Iya, Pak. Kepala belum masih. Saya pamit dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai menulis kisah kreatif, hidup pasti penuh kisah, baik suka maupun duka. Akan indah untuk diabadikan dan diceritakan. Bagaimana mengabadikannya? Tentu dengan menulisnya. Awas ada hilangan loh. Bagaimana menulisnya? Saya temen loh anaknya loh. Maka dari itu, Awas ada hilangan. pada acara inti ini, kita akan mengupas bagaimana caranya mampu menulis kisah kreatif, sehingga mampu menelurkan atau bahkan menghasilkan karya-karya yang inspiratif. Yang akan langsung dibimbing oleh Bapak narasumber kita, kepada Bapak Dr. M. Soim Anwar MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk sementara mohon maaf untuk operator, mungkin mikrofon peserta bisa di-mute terlebih dahulu mungkin, sehingga biar tidak terudit. Ini di saya suaranya sangat terudit ya. Mikrofon peserta untuk sementara mohon maaf bisa di-mute sebentar ya. Nanti kalau waktu saya tanya jawab bisa diaktifkan. Ya, terima kasih sudah bagus. Ya. Baik, Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu Bapak Kepala Sekolah SMA Trimurti yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, para peserta, juga teman-teman semua dari para siswa, tadi juga ada dari umum, dari Bapak Ibu Guru yang beberapa waktu lalu masih menjabat sebagai guru atau mahasiswa. Hari ini saya senang sekali dapat bertemu dengan panjenengan semua, sudah menjadi guru, Pak Ahmad Syafauddin, ada Mas Amri, ada juga Mbak Laili yang sekarang seharusnya saya sudah memanggil Bapak atau Ibu, ya seperti itu. Juga adik semua dari SMA Trimurti, alhamdulillah hari ini kita bertemu, mungkin ada dari beberapa teman yang pertama kali hari ini bertemu dengan saya. Mungkin juga sudah ada yang pernah membaca atau bertemu dengan saya. Terima kasih. Hari ini kita ingin belajar bersama terkait dengan menulis kisah kreatif ya. Ini di tayangan sudah di-share materi saya. Jadi kita membahas atau berbagi pengalaman bagaimana kita itu menulis dalam konteks kreatif gitu ya. Baik, dilanjut. Teman-teman semua, ini adalah buku saya yang tadi sudah disebut oleh Pak Syafauddin. Ini buku saya, ya langsung ya. Baik, ini buku saya. Nah, ini juga. Ini buku-buku saya yang terbit. Ini yang agak akhir ya, Sang Penyair Memburu Bayi. Nah, ini adalah sebentar. Ini majalah Sastra Horizon yang kesemuanya pernah memuat cerita saya. Di edisi ini semua ada cerpen saya. Ini majalah yang paling bergengsi di tingkat nasional ya. Horizon Barometer Sastra. Redaktornya mulai dari Bapak Hadi Yasin, Taufik Ismail, Sutarji Kalsum Bahri, Gunawan Muhammad, sampai sastrawan generasi hari ini, Joni Aryadinata dan lain-lain. Itu majalah ini pernah memuat cerpen saya. Yang pertama insya Allah tahun 87 mungkin saya nulis ya. Baik, berikutnya ya. Nah, ini adalah beberapa cerpen saya yang pernah dimuat di koran ya. Kebetulan ini saya akses dari Jawa Pos ini kalau lihat tampilannya.
Ini cerpen-cerpen saya di Jawa Pos. Tentu di majalah atau di jurnal-jurnal cerpen yang lain, cerita saya masih sangat banyak. Saya sampai lupa berapa cerita pendek atau tulisan yang pernah saya tulis. Itu lupa sudah saking banyaknya. Ya, lanjut. Nah, kita mulai dari konsep lebih dahulu ya. Jadi kalau kita itu menulis kreatif, tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa karya seni itu awet ya. Jadi kita itu mungkin nama presiden, wakil presiden, nama raja, nama menteri ya. Mohon maaf mungkin juga nama guru kita, nama dosen mungkin sudah lupa. Tapi seniman itu biasanya abadi. Ingat, kita itu mulai dari zaman Siti Nurbaya itu loh, ingat Romeo and Juliet ya. Bahkan yang bergemar pada musik juga musik-musik penyanyi itu masih kita ingat ya. Ada The Beatles dengan Rolling Stone gitu. Ada Leonardo da Vinci dari seni rupa gitu. Dan masih banyak lagi orang-orang dari seniman yang sampai hari ini namanya itu seakan-akan abadi. Itulah kekuatan seni ya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada unsur kreatif. Kreatif itu maksudnya kan berbeda dengan yang lain. Nah, karena bidang saya itu sastra, Bapak Ibu teman-teman semua, hari ini saya ingin mengajak untuk menulis kisah kreatif tentu dari perspektif sastra ya. Nanti teman-teman mungkin menulis kreatif dari perspektif lain ya, boleh. Jurnalistik, artikel, opini, boleh ya. Dan hari ini kita berbagi pengalaman tentang dunia sastra ya. Nah, menulis kisah kreatif tentu karena namanya kisah itu kan identik dengan cerita. Maka harus kita sadari bahwa media kita itu bahasa. Media kita bahasa. Kalau melukis medianya adalah alat musik. Kalau pelukis medianya cat dan lain-lain ya. Jadi menggunakan media bahasa dan yang paling penting dan ini vital ya. Itu kenapa disebut kreatif konteksnya sastra? Karena terdapat unsur imajinasi. Ini yang membedakan sastra dengan seni yang lain. Jadi unsur imajinatif itu sesuatu yang mutlak ada di dalam karya sastra. Apakah ada pengalaman yang lain? Ada, nanti ada berikutnya ya. Tapi unsur imajinatif inilah yang membedakan antara karya kreatif dengan karya non kreatif. Dan di dalam itu tentu ada keindahan ya, keindahan bentuk dan keindahan isi. Ya kalau kita ngomong bentuk cerita itu kan ada alur, ada karakter, ada setting atau latar, ada tema dan itu kan bentuknya. Ini di layar saya masih nampak. Ya. Baik, sebentar Pak Soim. Ya, sambil nunggu ya. Jadi kreativitas kita itu, teman-teman, ditentukan oleh unsur imajinasi kita yang dirakit dalam media bahasa yang di dalamnya itu ada bentuk dan isi. Kalau puisi bentuknya itu ada baris, ada bait, ada pilihan kata, itu kalau puisi. Nah, muncul lagi gambarnya ya. Jadi kalau puisi seperti itu. Nah, kalau puisi teman-teman tentu puisi relatif bebas ya. Tidak ada aturan yang terlalu baku ya. Tidak ada aturan yang terlalu baku. Baik, berlanjut kemudiannya. Di layar. Ya. Baik. Nah, ini teman-teman. Yang membedakan karya itu disebut kreatif itu apa ya?
Jadi yang pertama kita itu menulis kreatif karena berbeda dengan yang lain. Kalau sama tidak kreatif namanya. Maka orang menyebut creativity is different from the others. Jadi kreativitas itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau kita masuk ke wilayah kreatif, kita berusaha keras agar karya kita itu berbeda dengan yang lain. Karena berbeda mesti orisinal. Ya, orisinal itu maksudnya asli karya kita, tidak menjiplak, tidak mencontoh, tidak ya memplagiasi begitu. Tetapi teman-teman juga jangan khawatir bahwa semua itu pasti ada proses. Kalau tulisan-tulisan awal kita itu masih mirip karya orang lain itu tidak apa-apa karena tidak ada yang instan. Teman-teman habis baca novel ayat-ayat cinta mungkin begitu, lalu menulis kisah atau cerita mirip-mirip begitu, ya tidak apa-apa. Itu kan proses. Saya mungkin awalnya juga begitu. Habis baca novel B, cerita A, cerita C, drama A, drama B, mungkin awal-awal tulisan saya masih nyerempet-nyerempet, mirip-mirip karya yang pernah saya baca. Tapi makin lama kita itu menemukan jati diri kita sehingga nanti unsur ketiga muncul yaitu mempribadi, personality. Itu kepribadian kita akan muncul. Jadi kalau kita membaca sebuah tulisan, mungkin kita tidak tahu pengarangnya sengaja ditutup, lalu kita langsung tahu, loh ini kok gaya tulisannya si ini kok gaya tulisannya si kamu. Nah itu berarti sudah menemukan pribadi, ya. Pengarangnya sudah menemukan pribadi. Dan itu karya seni yang lain juga begitu. Kalau kita penggemar lukisan, melihat lukisan orang itu kita akan ini gayanya Avandi. Itu. Ini gayanya Sujoyono. Kita dengar musik juga begitu, ya. Loh, inilah musik Rhoma Irama kalau dangdut. Oh, ini kan musik gesang gitu. Enmesh kalau musik pop gitu. Ini FBGAD. Jadi itu namanya mempribadi. Jadi teman-teman, kalau kita nanti belajar pertama tidak apa-apa, ya. Lama-lama kita akan bisa menemukan hal yang berbeda dan akan jadi karya yang orisinal dan mempribadi. Oke, berikut. Ya, berikut. Ya. Oke. Tadi tanya, kalau kita itu menulis, itu idenya dari mana? Ini kita sering mendengar ya, terutama saya sendiri. Ide dari ini dari mana? Gitu. Mas Soim, kalau nulis idenya dari mana? Gitu. Teman-teman, datangnya inspirasi itu kadang-kadang memang tidak terkira. Tetapi kalau kita gali betul, kita sadari betul, kita mendapat inspirasi itu dari kehidupan kita yang pertama adalah pengalaman pribadi. Nah, kita semua pasti punya pengalaman pribadi kan? Pengalaman pribadi adalah sumber ide, sumber tulisan yang paling mudah, ya. Paling mudah karena setiap orang punya pengalaman pribadi. Sehingga kita itu boleh dikatakan mungkin tidak pernah habis pengalaman pribadi kita itu. Karena setiap hari kita seperti air yang mengalir. Ya terus berjalan, ya. Tinggal nanti supaya pengalaman pribadi itu menjadi samar, maka teman-teman kan mengganti nama orangnya, mengganti lokasinya, gitu kan, menambahi adegannya, jadi ditambah-tambahi, dikurang-kurangi agar menjadi sesuatu yang lebih menarik. Jadi pengalaman pribadi, terus terang cerita-cerita yang saya tulis di dalamnya tentu juga ada pengalaman pribadi saya. Tapi sudah saya kocok sedemikian rupa, ada unsur imajinasi, begitu. Kocok. Tadi karena karya sastra itu kan inspirasi dari proses imajinatif. Nah, juga dari pengalaman orang lain. Orang lain di sekitar kita, teman merumpi, teman sekelas, begitu kan, teman bergaul, teman di media sosial, itu pengalaman dengan orang lain sangat banyak. Mungkin karakter beliau, karakter teman kita itu unik. Mungkin dia cerita tentang sesuatu hal, mungkin dia mengalami tentang sesuatu hal, mungkin dia menulis sesuatu atau status di media sosialnya. Itu pengalaman orang lain. Bisa juga dari bahan bacaan. Kita membaca tiap hari, mulai dari
media konvensional, buku, majalah, koran, sampai bahan bacaan di media-media elektronik ya. Nah, tadi juga saya sebut dari media elektronik ya, dari bacaan konvensional. Semua itulah sebenarnya sumber inspirasi kita. Tetapi jangan lupa teman-teman, di dalamnya harus ada unsur imajinasi. Itu supaya membedakan karya kita itu kreatif ya. Berita di koran itu kadang-kadang kan ada ceritanya kan, berita di koran. Kalau dia melukiskan sebuah kejadian akan ada urutan peristiwanya gitu. Mungkin kalau di koran menjawab pertanyaan 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Tetapi cerita kita juga begitu, sama saja mesti ada 5W1H. Kalau kita dalam pelajaran bahasa Indonesia itu. Tetapi di dalamnya harus ada unsur imajinasi. Kalau tidak ada unsur imajinasi, kita itu cenderung pada berita. Ini yang membedakan berita dengan sastra. Berita itu tentu pengalaman nyata yang ditulis dan bahkan tidak boleh ditambah-tambahi. Tapi kalau karya kreatif harus ada unsur imajinasi atau unsur bayangan. Atau unsur mereka-reka agar lebih menarik. Mulai dari bahasanya, mulai dari dialognya, juga dari peristiwa-peristiwanya, nama-namanya, dikocok-kocok, gitu kan, ditambah-tambahi, dikurangi. Sehingga imajinasi itulah yang membedakan peristiwa asli dengan peristiwa kreatif. Ya. Jangan takut mengangkat kehidupan teman kita. Asalkan mungkin namanya diganti, peristiwanya itu ditambahi gitu, syuting atau lokasinya diganti sehingga kita mendapatkan perspektif baru ya, itu namanya kreatif ya. Oke, berikut ya. Nah ini teman-teman ya, tadi saya sebut puisi ya. Kalau teman-teman masih ada yang menulis puisi, itu tidak terlalu banyak prinsipnya. Karena ada lisensia poetika. Ya, puisi itu kan kemerdekaan penyair untuk memperlakukan bahasa dalam karya. Tidak ada aturan yang ketat. Konvensi umum puisi itu ada baris, bait, pilihan kata, rima, simbol, makna, gitu kan? Eksplisit dan implisit ya. Dengan kata lain teman-teman, kalau kita menulis puisi, sebenarnya tidak ada yang salah. Huruf kapital, huruf kecil, titik, koma itu terserah. Tinggal kita itu banyak membaca puisi orang lain gitu aja. Jadi saya tidak akan memberi resep tentang menulis puisi. Karena apa? Puisi itu kemerdekaan penulis ya. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah menulis puisi itu. Ya tinggal nanti mungkin aturannya ini lebih enak dibaca, lebih indah itu aja. Baik, di puisi kita bisa nulis saja di buku harian kita, status kita gitu. Nah sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini kalau kita ingin menulis kreatif dalam konteks kisah, ya. Ini bagian-bagian penting teman-teman yang perlu kita cermati, ya. Saya itu setiap tahun menjadi juri, ya, baik juri di tingkat kota, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Itu biasanya kalau saya menjadi juri, termasuk di Balai Bahasa Jawa Timur, itu hal-hal ini penting, ya. Nanti akan saya terangkan satu persatu ya. Jadi kalau kita menulis, tolong diperhatikan ejaan ya, ejaannya. Tolong nanti judulnya diperhatikan, pilihan kata, ungkapan atau simbol ya kan. Lalu ada makna, bisa tersurat, bisa tersirat. Lalu ada struktur, ada kalimat, ada paragraf gitu. Lalu ada warna, itu etnis, lokal atau istilah khusus. Hal-hal ini yang biasanya menjadi perhatian ketika teman-teman mulai belajar menulis kreatif dalam konteks kisah. Jadi pemahaman terhadap ejaan, terhadap bahasa, menulis kalimat itu mutlak ya. Pak Syfaudin sebagai guru bahasa Indonesia teman-teman di Trimurti maupun Bapak Ibu yang lain, bahwa modal paling mendasar untuk terjun sebagai penulis adalah penguasaan ejaan beserta kebahasaannya. Pelajari betul ya.
Kalau saya itu menjadi juri, lalu ejaannya kacau, kalimatnya kacau, biasanya hampir semua juri akan langsung menyisihkan. Tidak akan dibaca berlanjut. Demikian juga kalau saya redaktur di majalah, atau mungkin di koran, begitu ejaannya kacau, kalimatnya bertele-tele, biasanya tidak perlu dibaca. Langsung masuk recycle bin gitu ya. Istilah ya. Baik, akan saya rinci nanti. Berikut. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita itu tanya, bagaimana sih cara menulis cerita itu? Gimana caranya? Nah, gini ya. Kalau kita itu tanya 100 pengarang, biasanya juga ada 100 jawaban. Ada 10 pencipta prosa atau novelis ditanya, gimana cara kamu menulis? Mungkin dia punya gaya, punya cara, punya proses tersendiri. Tetapi secara umum teman-teman, kita itu kalau menulis, berangkat dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau membaca, mesti awalnya kita menemukan ide. Ya, menemukan ide itu bisa sadar, bisa tidak sadar. Artinya tidak sadar itu tahu-tahu kok tertarik. Bisa juga sengaja mencari untuk bahan menulis itu menemukan ide. Jadi menemukan itu bukan begitu saja. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif ya tiba-tiba ingin, tiba-tiba ingin menulis itu. Kalau aktif memang mencari apa yang menarik. Ya. Jadi menemukan ide. Kalau begitu kita menemukan ide, teman-teman, maka yang perlu kita lanjut memperdalam masalah atau riset. Mengapa kok kita perlu memperdalam masalah? Meskipun risetnya tidak seperti riset karya ilmiah ya. Ini untuk menghindari supaya tulisan kita itu tidak janggal. Ya, tidak janggal. Jadi riset itu terkait banyak hal. Supaya riset itu peristiwa kita angkat masuk akal. Kalau tidak masuk akal, nanti orang lain nggak masuk akal gitu ya. Itu riset, mulai dari memperhitungkan kalimat per kalimat sehingga berlanjut hingga kontennya. Riset, ya. Ingat, riset itu maksudnya memperdalam masalah biar masuk akal. Karena ada cerita yang awal ditulis tidak masuk akal, karena penulisnya hanya mementingkan alur, gitu kan? Kalau Anda itu, mohon maaf ya, nonton sinetron di Indosiar itu kadang banyak tidak masuk akal gitu kan, nggak masuk akal gitu. Sudah ditokohkan seorang, katakanlah orang hidup di kota, orang kaya, tapi kok nggak masuk akal gitu. Karena mungkin kurang riset, ya. Termasuk riset itu nanti Anda akan menulis di wilayah mana? Oh, sampai di wilayah Surabaya. Ini orangnya orang Surabaya, Surabaya, karakternya orang Surabaya gimana? Lokasinya di mana? Andai kata itu disetting di Surabaya. Oh, Surabaya itu gini loh. Jangan Surabaya dialognya pakai dialog Jakarta. Emangnya lu mau ngapain? Nah, itu kan tidak Surabayaan, gitu kan? Tidak Surabayaan. Jadi itu juga riset. Nah, setelah itu kita ini merangkai alur atau tahapan kejadian. Kenapa kok kita perlu merangkai alur atau tahapan kejadian? Biar tulisan kita ini tidak kehilangan jejak. Peristiwanya tidak ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Makin banyak teman-teman menuliskan perangkat, mau buat cerita kejadiannya 1 sampai 25 detail. Wah, bagus. Mengapa? Supaya teman-teman tahu alurnya, arahnya ke sana nanti, gitu kan? Awalnya di sini, kontennya di sini, gasaan konfliknya di sini nanti. Lalu cara penyelesaian begini. Biar tidak kehilangan jejak di tengah. Kalau kita nulis 1-2 paragraf kok habis, lalu kita tolak, habis bahannya. Padahal di tulisan, di pikiran kita tadi banyak. Mengapa demikian? Karena teman-teman tidak membuat kerangka alur, ya, sehingga satu peristiwa itu dimasukkan dalam 1-2 paragraf. Tidak habis. 1-2 paragraf itu ternyata intinya semua. Nah, itu yang menyebabkan kita cepat habis, ya. Maka dibuat alur atau tahapan kejadian, setiap peristiwa diberi dialog nanti, diberi omong-omongan antar tokoh. Tapi ingat, nanti juga harus ada ini, memperhitungkan tokoh atau karakter atau latar. Pokoknya jangan lupa, kalau dari awal cerewet, teman-teman. Tokoh A saya buat cerewet. Ya buat cerewet terus. Kalau yang
Tokoh yang lain tokoh yang bijaksana, ya buat bijaksana gitu. Supaya apa? Supaya konsisten. Apa nggak boleh berubah? Loh, boleh. Karena karakter itu boleh berubah kalau ada hal yang menyebabkan dia itu berubah dan masuk akal. Nah, mungkin orang yang ombes, omongannya besar, suka cerita muluk-muluk, tapi dia itu sebenarnya berbohong. Begitu dia tidak berbohong, itu karena dia ketahuan oleh temannya. Jadi dia langsung kehabisan cara untuk berbohong. Lalu dia berubah karakter menjadi sadar gitu. Karena dia ketahuan. Jadi peristiwa tokoh itu karakternya kita berubah kalau ada peristiwa yang masuk akal. Jangan terlalu mudah mengubah tokoh kalau karakternya itu peristiwa tidak masuk akal langsung berubah. Nggak mungkin. Orang itu berubah pendirian, berubah karakter, pasti ada sesuatu yang sangat membuat dia itu harus berubah. Gitu. Lalu setelah ada tokohnya menuangkan tiap ide, dituangkan nanti. Jangan lupa setiap nanti ada deskripsi, ada dialog. Deskripsi lagi, dialog lagi. Deskripsi lagi, dialog lagi. Setelah ditulis, teman-teman masih ada pembacaan ulang atau editing, ya. Editing. Nah ini teman-teman, ini adalah tahap umum, ya. Nanti teman-teman tuh bisa saja membuat itu akhir ceritanya dulu, enggak apa-apa. Oh, saya mulai dari penyelesaiannya saja dulu, enggak apa-apa. Oh, nanti kalau sudah jadi digabung. Oh, saya mulai dari konfliknya dulu, enggak apa-apa. Tapi kan sudah punya kerangka, sudah punya tahapan alur. Mungkin karena pikir kita ingin membuat penyelesaian dulu, enggak apa-apa. Nanti bagian awal, tengah, mungkin berikutnya. Nanti dengan komputer kan nyambung, disambung. Terserah teman-teman itu mulai dari awal, mulai dari tengah, mulai dari akhir. Yang penting kalau sudah jadi cerita itu rangka alurnya itu bisa dilihat. Oh begini, ya, begini. Jangan lupa loh ya, makin banyak kerangka alurnya makin baik. Makin banyak Anda membuat urutan peristiwa 1 sampai 50, enggak apa, karena teman-teman mau buat novel 1 sampai 50, oh bagus. Buat kerangka alurnya. Nanti baru dibagi-bagi. 5 bab namanya. Bab 1 sampai 10. Bab 2, 20 sampai 30 mungkin begitu. Oke, berikutnya. Baik, tadi saya sudah bicara judul ya. Teman-teman kalau buat judul ini umum ya. Ada judul yang menarik, yang kreatif itu unik, imajinatif, provokatif. Nah, gitu ya. Unik, imajinatif, provokatif ya. Ya tentu provokatif dan unik gitu kan. Judul itu disahkan begitu. Jangan membuat judul yang gampang ditebak. Makanya gini teman-teman, judul Cintaku yang Gagal, judulnya gitu. Langsung nggak bisa dibaca gitu kan. Perjuanganku yang sia-sia, ya nggak usah dibaca, sudah tahu judul itu nggak menarik gitu kan. Nggak menarik ya. Maka buat judul yang tidak gampang ditebak. Maka kalau teman-teman membaca buku saya, itu judulnya unik kan, oknum, musyawarah bajingan, kod dalam otak kepala desa, asap rokok di jilbab Santi, gitu kan, sepatu jinjit Arianti, gitu. Sebenarnya saya nulis buku terus sampai tahun ini saya masih menulis buku, gitu kan. Tadi di beberapa biografi saya masih banyak buku periode sekarang yang belum teman-teman tahu. Tapi nanti di Google sudah banyak ya. Jadi judul itu usahakan yang unik. Kalau nggak bisa judul unik, ya boleh pakai judul nama orang. Siti Nurbaya itu kan nama orang kan. Olenka, nama orang. Atau apalah, pokok jangan gampang ditebak. Gitu? Jangan gampang ditebak. Laskar Pelangi, nah, gitu kan. Ayat-ayat cinta. Nah, gitu. Jadi buat judul yang sangat menarik. Judul-judul saya usahakan sangat menarik. Sebiji pisang dalam perut jenazah. Orang sih penasaran. Oh, judulnya aneh ya. Nah, gitu. Musyawarah para bajingan. Lu kok apa gitu? Itu teknik untuk membuat judul itu unik, imajinatif dan provokatif. Ya, ingat, jangan membuat judul yang gampang ditebak. Nah, jangan. Perjuangan seorang yang gagah berani. Yang nggak usah dibaca orang gitu kan. Aku jatuh cinta untuk yang pertama.
ya sudah nggak dibaca gitu. Mungkin ya tetap ada yang baca, tapi judul itu kurang penasaran. Oke, berikut. Ya, ini teman-teman, ini adalah problem umum yang saya jumpai ketika saya menjadi juri. Setiap tahun teman-teman saya menjadi juri di tingkat provinsi paling tidak, saya menemukan problem umum untuk penulis kreatif terutama untuk pemula ya. Yang pertama penguasaan bahasa ya, ejaan, tanda baca, huruf kapital. Ini yang paling banyak terjadi ya. Pokoknya ini senjata teman-teman, ejaan itu senjata Anda. Lalu pilihan kata ini, monoton mengulang-ulang kata, kurang berani menggunakan majas atau ungkapan atau gaya. Pilihan kata sering monoton, masa kalimat itu selalu diberi kata sambung. Sesudah itu bla 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 bla. Sesudah itu bla bla bla. Kayak anak SD yang berangkat atau disuruh belajar mengarang. Berkali-kali menggunakan kata sesudah itu atau setelah itu ya. Jadi kalimatnya, kata-katanya, tolong kalau menggunakan kata yang sama, itu jangan jaraknya terlalu dekat. Ya, banyak kata yang digunakan selalu dekat, setelah itu kemudian ya seperti itu ya. Kata apapun tidak harus kata sambung. Ya, menggunakan kata usahakan bervariasi. Jangan menggunakan kata yang sama dalam jarak yang berdekatan. Itu pilihan kata. Nanti monoton. Ya. Dan itu kelemahan umum adalah susunan kalimat bertele-tele, teman-teman. Jangan menggunakan kalimat terlalu panjang, ya. Ya kalimat itu kalau bisa ya bolehlah kalimat majemuk, bertangkat, setara, nggak apa-apa. Tapi jangan satu paragraf satu kalimat. Ini banyak saya jumpai. Satu paragraf satu kalimat. Bayangkan, ya. Cuma dipisah dengan koma. Ya ada titiknya lah, biar kita itu punya waktu jeda untuk membaca. Dan itu tidak enak, ya. Misalkan kalau sudah dua atau ada kalimat majemuk bertingkat, ada dua kalimat titik, nanti mulai kalimat baru. Ya, titik, ada kalimat baru, bervariasi. Jangan semua kalimatnya panjang, ada kalimat yang pendek, ada kalimat yang panjang. Ya. Ingat pokok pikirannya di awal sehingga nanti teman-teman itu gampang mengontrol. Ya. Jadi jangan menggunakan kalimat bertele-tele karena susunannya terlalu panjang. Ingat itu ya, terlalu panjang. Dua, berikutnya paragraf terlalu panjang, tidak jelas ide utamanya. Tiap tahun saya masih menjumpai teman-teman yang ikut lomba itu banyak satu halaman A4 itu banyak terdiri atas dua paragraf. Bahkan satu halaman satu paragraf. Paling tidak enak, itu menyiksa ya. Jadi teman-teman kalau kertas A4 itu ya usahakanlah itu ada 4 atau 5 paragraf itu memang apa? Karena ide pokoknya jelas. Oh, ide pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Itu harus dimulai gimana? Harus belajar ya. Satu paragraf satu halaman. Mesti nggak pernah nulis ini ya, nggak terkontrol. Ini problem bahasa. Berikutnya teman-teman. Oke. Mohon maaf Pak Sohim, mungkin bisa dipercepat karena Oke. yang cukup terbatas. Oh baik, teman-teman ini teknik penulisan ya, teknik penulisan jangan lupa. Tolong yang putih itu deskripsi namanya, yang merah ini dialog. Dialog itu omong-omongan antar tokoh. Perhatikan ini, setiap ganti dialog harus ganti paragraf. Yang merah, ganti dialog ganti paragraf. Jangan sampai tidak ganti paragraf. Ya, ini yang merah ya. Yang merah itu dialog, omong-omongan antar tokoh. Nanti Pak Sifat bisa di-share pada murid-muridnya. Oke, berikut. Oke, ini sama. Yang merah itu dialog, yang hitam itu deskripsi. Nah, ini ya. Berikut. Ya, berikut. Oke, ya. Akal. Karena penulis kurang memahami masalah, baik dari sisi alur maupun permasalahan. Jadi teman-teman, kalau lebih masuk akal ya, perhitungan ini masuk akal apa enggak ya? Seorang menikah dengan berdarah A, nikah dengan orang berdarah B. Anda harus tahu anaknya itu darahnya bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O gitu. Jangan sampai anak saya darahnya A, padahal istri saya itu O, saya B gitu. Pokoknya kalau A ketemu B, itu darah anaknya bisa B. Semua jenis kemungkinan. Itu kan harus ada ilmunya.
watak tokoh tidak konsisten, kurang dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis, tadi gampang berubah wataknya. 5, tidak sosiologis, tidak sesuai dengan kondisi sosial, budaya, bahasa, tradisi, alam, situasi. Ini yang sering jadi masalah. Tidak sosiologis, tidak cocok dengan kondisi masyarakat. Mau nulis cerita orang Surabaya, settingnya Surabaya, ya harus cocok dengan orang Surabaya. Ya, mulai dari sosial, budayanya, bahasanya, mungkin diselingi dialog bahasa Surabayaan, ada bahasa daerah, ada tradisi. Jadi hati-hati, ini masalah sosiologis, harus punya kemampuan, oh memang wataknya begitu orang Surabaya, oh ini gaya bahasanya begitu, oh ini biasanya begini, ini terjadi di sini situasinya, ya. Oke, berikut. Oke, ini yang mungkin menjelang akhir, teman-teman. Usahakan paragraf pembuka itu sebagai pemantik. Maksudnya gini, kalau kita menulis cerita, paragraf pembuka itu punya tugas paling berat. Ya, paragraf pembuka harus diperjuangkan supaya kita itu bisa memancing orang untuk ingin tahu. Ini saya ambil dari berbagai novel, ya. Ini kalimat pembuka, Rafilus telah mati 2 kali. Kemarin ia mati. Hari ini tanpa pernah hidup kembali, dia mati lagi. Ya kan? Ini kalimat awal sebuah novel, ya kan? Pokoknya kalau kalimat awal itu diusahakan punya daya tarik yang luar biasa. Ya, berikut. Ya, kalimat awal. Ini juga kalimat awal dari ayat-ayat cinta. Lihat ya, ini kota Kairo dibayangkan. Nah, ini kota Kairo, ya. Jangan membuat latar atau peristiwa yang biasa-biasa saja. Gunakan kalau memang kalimat awal tentang latar, tentang tempat, ya harus menarik. Ya, ini saya ambil dari berbagai novel, Laskar Pelangi juga. Teman-teman nanti bisa melihat. Oke, berikutnya. Oke, ini kalau teman-teman menggunakan warna lokal, etnis atau etnisitas. Jadi kalau dibuat teknik orang lokal, katakanlah ini yang pertama pengakuan Pariem, orang di Gunung Kidul, Jawa Tengah, maka ada kalimat-kalimat yang disisipi dengan unsur lokal, bahasa daerah, gitu kan. Yang kedua ini dari bahasa Dayak, Korilayun Rampan, karena syutingnya di Dayak sana, ya ada bahasa-bahasa Dayak, ada istilah-istilah khas sana. Ini diperhitungkan ya, supaya kita itu punya pijakan yang jelas. Oke, berikut. Nah, ini juga, ini dari Bali Okerusmini, perhatikan. Ada miming, ada lu, ada luh, gitu. Luh, bukan lu ya, luh. Ini bahasa Bali. Demikian juga yang kedua ini juga bahasa-bahasa Melayu. Jadi teman-teman, ini yang disebut dengan warna lokal ketika kita memulai suatu novel, teman-teman ingin menyajikan warna lokal ya, tolong betul-betul dikuasai. Jangan hidupnya di Sumeneb Madura sana, novelnya ceritanya, oh dialognya pakai, lu mau kemana? Gue mau kesini. Itu nggak masuk akal ya. Kalau yang syutingnya di Sumeneb Madura ya diselingi bahasa Madura atau dialognya yang khas orang di sana. Jangan ingin gagah-gagahan kayak sinetron. Pakai dialog lu, gue, itu tidak sosiologis. Jadi nanti mengada-ada. Yang realistis saja. Settingnya di mana? Di Jombang, Mojokerto, di Surabaya, di Malang, Sidoarjo. Nah, usahakan setting masyarakatnya itu ya bahasa yang khas di situ bisa dipakai salah satu atau beberapa untuk menguatkan karakter. Oke, berikut. Oke, jadi itu untuk sementara ya. Saya bisa bicara panjang lebar, tapi saya ingin memberi kesempatan pada teman-teman sebanyak-banyaknya untuk bisa menggali atau belajar. Itu pemantik dari saya. Oke, gitu saya berikan kembali ke Pak Udin. Kita dialog ya, biar lebih produktif. Baik, terima kasih Pak Soim atas materi yang telah diberikan. Luar biasa sekali ya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan selepas webinar ini kita semua akan menjelma menjadi penulis yang kreatif dan juga orisinil tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini saya membuka 3 pertanyaan. 2 pertanyaan dari peserta umum dan 1 pertanyaan dari peserta didik SMA Trimurti. Disilakan bagi yang ingin bertanya
Bisa raise hand atau bisa melalui chat box. Adakah yang bertanya? Silakan Bapak Ibu. Atau teman-teman ini seperjuangan. Ada Mas Ahsanul Amri atau Pak sekarang ya. Ada Umi Salama dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Ada Lenur Faiza, Farihatul Fitria dan yang lainnya semuanya tentunya. Adakah yang bertanya? Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu nanti teman-teman bisa segera mungkin ada ide-ide. Nah, teman-teman, kebanyakan kita itu tidak bisa memulai menulis ya. Saya tidak bisa. Oh, ini ada. Oke, Muhammad Oke. Rifda Rifajar. Rifda ya. Oke tadi. Ya, silakan. Muhammad Rifda Arif ya. Iya, Pak. Ya, saya Pak. Silakan. Ini kan temanya tentang judulnya webinar ini kan menulis kisah kreatif ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kita untuk menumbuhkan suatu komitmen dalam diri agar agar kreativitas dalam diri kita itu bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Oke, bagus. Oke. Bagaimana Mas Im? Apakah langsung dijawab atau ditunggu dulu? Boleh, nanti saya jawab ya sambil nunggu teman-teman. Oh, baik. Jadi pertanyaan Mas Rifda tadi cukup menarik. Bagaimana menumbuhkan komitmen, gitu kan ya? Karena gini, rata-rata teman-teman itu juga punya ide. Banyak ide saya gitu. Nah, begini ya, yang perlu kita sadari bahwa tidak ada sesuatu yang instan ya. Jadi kalau kita itu ingin menjadi penulis, memiliki komitmen yang bagus, begitu teman-teman itu memiliki ide untuk menuliskan tadi proses atau caranya mungkin bisa lewat yang saya katakan tadi, ditulis alurnya, kerangkanya begitu. Nah, begini. Banyak-banyaklah membaca karya orang lain ya. Oh, ini bagus, yang karya bestseller yang baik dibaca. Banyak-banyak membaca, tetapi intinya gini. Anda harus punya komitmen. Ketika Anda itu menulis, itu Anda harus punya keyakinan harus jadi. Harus jadi. Sebab ini menjadi kunci untuk berikutnya. Kalau Anda nanti menulis terus gampang memutahkan, gampang menggagalkan, gampang mengaborsinya, itu menjadi kebiasaan yang akan berlanjut. Jadi begitu Anda punya ide, Anda harus berjuang betul. Ini harus jadi, ya, harus jadi. Kalau sudah harus jadi, dan nanti begitu tulisan Anda itu jadi, Anda akan memiliki surprise tersendiri. Nanti dibaca lagi, ya enggak apa-apa tulisan sendiri, ditambahi lagi, diedit, dikurangi, diperbaiki. Tapi pertama menulis, usahakan teman-teman itu harus jadi, ya. Sebab gini, semua orang menulis itu perjuangannya itu awal. Menulis harus jadi, maka sebaiknya punya partner juga, saling membaca gitu, punya partner saling memberi masukan gitu. Anda jangan jaim malu ya, karena kadang-kadang kita tuh malu, tulisan saya dibaca orang malu, nggak pede gitu. Itu penyakit sebenarnya, penyakit. Maka kalau punya tulisan di share aja ke teman-teman, apalagi media sosial kan, suruh baca, suruh ngasih saran, suruh ngasih kritik. Saya sudah menulis puluhan tahun ya, tapi saya juga punya orang yang kadang-kadang saya suruh baca tulisan saya, gitu kan? Gitu. Begitu tulisan kita itu saya share ke orang lain, ada motivasi baru. Wah, kurang gini, perbaiki, itu ditagih apalagi. Sudah diperbaiki, harus kita gitu. Jadi teman-teman itu untuk menjadi menulis sebagai satu kebutuhan itu memang pertama harus dipaksa. Diri kita memang sangat ada orang lain. Dipaksa ya, begitu dipaksa lalu menjadi bisa. Setelah menjadi bisa itu terbiasa, gitu kan? Dipaksa, bisa, lalu terbiasa, luar biasa.
Kalau teman-teman itu sudah menjadi seorang penulis, indikasinya begini: makan tidak enak, duduk tidak ini makan tidak enak, ini duduk duduk gelisah dan tidur tidak enak. Jadi makannya tidak enak karena belum nulis, ya. Tidurnya tidak nyenyak, duduk pun gelisah. Itu berarti teman-teman betul-betul kebiasaan budaya literasi menulis sudah ada dalam diri kita. Makan tidak enak, duduk pun gelisah, tidur tidak nyenyak. Wah, saya kalau punya ide begitu, kalau saya punya ide ingin nulis, itu duduk itu tidak enak karena ada yang kurang. Tidur tidak nyenyak karena mikir, saya punya pacar, ada punya pacaran, saya punya pacar. Makan tidak enak, duduk gelisah, tidur tidak nyenyak karena merasa punya utang. Oh ini, usahakan kalau itu sudah Anda rasakan, itu Anda berarti sudah punya kebutuhan menulis. Kalau makan masih enak, tidur masih nyenyak, duduk masih biasa, Anda tidak terbayang-bayang idenya lagi, nah itu berarti Anda masih harus banyak. Jangan lupa loh ya, tidak pede itu bukan berarti karya Anda jelek. Laskar Pelangi itu mula-mula Andrea Rata nggak pede, itu dicuri oleh temannya itu. Pokoknya diambil diam-diam, terus diberikan pada penerbit. Ternyata bagus. Jadi dia merasa loh, karena saya bagus kalau gitu ya. Tiba-tiba dia menjadi termotivasi ya. Oke. Saya sendiri dulu ketika nulis juga sama aja. Saya nulis gitu ya, kayak nggak pede gitu. Oh, saya kirim ke Horizon, dimuat. Lalu semua orang katakan karyamu baik gitu. Sudahlah, kita tuh besar kepala, maksudnya merasa aduh gitu. Anda akan mengalami seperti itu. Kalau sudah dimuat, dibaca orang lain, diapresiasi orang lain, Anda akan termotivasi. Ya. Sekali lagi, Anda harus menumbuhkan komitmen dari dalam. Tidak ada orang lain yang bisa memberi motivasi kepada Anda dalam waktu yang lama, kecuali tekad Anda sendiri untuk bisa menjadi seorang penulis. Ya. Menjadi seorang penulis itu juga prosesnya panjang. Ya dinikmati sendiri dulu tidak apa-apa, dinikmati dengan teman. Sekarang ini teman-teman, kalau kita punya karya dikumpulkan jadi satu, bisa diterbitkan. Kalau dulu waktu saya awal kan enggak mencari penerbit. Sekarang kan enggak kan, Anda punya uang 2 juta, sudah punya novel, sudah punya buku patungan dengan teman. Bahkan 50 eksemplar enggak masalah, tergantung ya. Aku punya duit cuma 2 juta. Udah kamu punya bisa jadi buku. Kumpulkan karya dengan teman-teman. Maka untuk teman-teman yang sudah jadi guru ya, Pak Mas Faudin gitu kan, tadi juga Mbak Raili gitu kan, dan teman-teman lain, tolong karya murid-murid ini dikumpulkan. Mungkin puisi sendiri, mungkin cerpen sendiri, atau digabung cerpen sama puisi. Kalau dulu Anda pernah kuliah di Adi Buana, teman-teman, mungkin Mas Amri juga mungkin dulu sudah pernah membuat, itu dikumpulkan jadi satu, tiap kelas menerbitkan satu buku. Sampai hari ini karya mahasiswa saya itu tiap tahun ada kumpulan cerpen dan kumpulan puisi. Minimal satu kelas satu buku. Wah, entah sudah berapa tahun, ternyata setelah lulus itu bermakna dan banyak yang memberi motivasi. Gitu ya. Bahkan saya suruh buat drama pendek. Drama-drama pendek gitu diunggah di YouTube. Wah, luar biasa. Memberi motivasi kreatif. Jadi mohon maaf kalau teman-teman menulis Adi Buana gitu kan banyak itu di YouTube, drama-drama pendek, cover lagu dijadikan drama pendek dari syair lagu gitu. Dan jangan lupa menulisnya. Puisi, cerpen, novel. Saya itu masih hari ini teman-teman tanya bagus, saya masih ingat gitu kan. Masih ingat gitu. Baik. Silakan kalau ada yang lain ya. Jadi itu ya. Anda menjadi seorang yang memanajeri kreativitasnya. Baik, terima kasih Pak Soim. Ini ada pertanyaan dari di chatbot dari teman saya seangkatan Irfada Adia Faza. Assalamualaikum Bapak Soim, saya Faza, mahasiswa Bapak angkatan 2010, sekaligus mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Saya sudah memiliki 2 karya tulis dalam kumpulan antologi. Nah, saya dalam proses menulis novel, izin bertanya gimana caranya buat stay exit menyelesaikan karya tulis Keep the Moon Up for Writing ya. Jadi seperti itu Pak Soim. Oh iya, ya bagus. Saya merasa bangga dengan Mbak atau Mas Nifaza ini ya.
Mbak Mas Zaim. Ini Ya, teman satu angkatan saya juga Mas Zaim. Oh ya. Mbak Faza. Jadi Anda itu sudah merupakan kebanggaan saya, kan sudah membuat karya dalam kumpulan antologi. Nah, saya dalam menulis novel. Nah, gimana caranya buat stay existed ya, menyelesaikan karya. Jadi Anda kan masih menunggu ya untuk menyelesaikan karya. Jadi begini, termasuk juga Anda menumbuhkan bagaimana untuk bisa berlanjut moodnya itu ya. Gini, Anda itu kalau sudah menulis ya, itu Anda harus sering baca. Ya, baca lagi, buat baca lagi gitu. Sehingga nanti Anda bisa menulis menyelesaikan. Itu jangan sampai Anda tinggal terlalu lama ya. Saya khawatir kalau Anda tinggal terlalu lama, Anda kehilangan motivasi dan kehilangan jejak. Maka ada waktu luang, tolong itu dibaca lagi ya. Anda kan harus selalu stay di situ kan, agar karya Anda bisa diselesaikan. Dibaca lagi gitu. Terutama untuk memberi kelanjutannya. Maka tadi saya katakan, kenapa kok mood saya menulis dan untuk berlanjut itu sulit? Mungkin Anda harus belajar lagi membuat rangka alurnya. Tolong dibuatkan tahap-tahapnya, tahap 1, 2, makin rinci, makin baik. Sampai Anda itu bisa menemukan penyelesaiannya, ya. Karena Anda sudah punya ini. Kalau Anda sudah punya kerangka alurnya, urutan peristiwanya, Anda nanti itu menyelesaikan akan lebih mudah. Setiap bagian itu Anda buatkan dialog sama deskripsi. Dialog sama deskripsi. Itu bercampur. Jangan dialog tok, nanti nggak enak. Jangan deskripsi saja terlalu berat. Habis deskripsi, dialog. Kalau ada dialog agak panjang, dideskripsikan lagi. Itu berselang-seling ya, berselang-seling. Terus pesan saya, kalau Anda menyelesaikan sebuah kisah ya, memang ini gaya sebenarnya. Jangan diselesaikan secara utuh. Artinya alurnya tertutup. Mungkin kayak apa itu? Tokoh-tokohnya mati semua gitu kan. Itu enggak enak. Beri peluang supaya pembaca punya imajinasi lanjutan. Ya kan? Hampir semua novel yang bestseller itu pembaca itu menunggu lanjutannya. Kenapa? Karena pengarang tidak menyelesaikan alurnya secara tertutup. Karena tokohnya dimatikan, mati sudah habis semua kayak cerita India gitu. Atau happy ending, ya tidak apa happy ending. Tapi ada bagian lain yang bisa ditarik untuk dilanjutkan gitu kan. Tokoh A sama tokoh B ini apa? Happy hidupnya menikah. Tapi ada tokoh C yang mungkin nanti dia masih punya rencana. Nah, itu diletakkan di akhir. Dengan rencana tokoh C ini nanti mungkin Anda ingin melanjutkan kisah itu. Anda ingin melanjutkan kisah itu. Oh, ini lanjutannya. Mengapa begitu? Anda memiliki ide untuk berlanjut. Itu bisa cerita lanjutannya, bisa cerita baru, bisa judul seri berikutnya, bisa judul baru. Jadi jangan berhenti terlalu lama. Dibaca lagi kisah Anda itu dan segera dibuat urutan peristiwanya sampai Anda kehendaki di mana. Makin detail makin baik. Ya, gitu Mbak. Ya. Jangan berhenti terlalu lama, nanti Anda kehilangan mood, ya, blank lagi. Itu penyakit, ya. Blank terlalu lama itu membuat kita berangkatnya itu susah. Mesin itu kalau sudah dingin nyetak lama gitu. Itu ya. Ya, Mbak Faza, Anda boleh ke kampus dialog dengan saya, bawa karya-karyanya, kami. Terima kasih. Satu pertanyaan untuk peserta didik SMA Trimurti, silakan jika ada yang bertanya. Ya, dari teman-teman Trimurti. Untuk anak-anak kelas 10, silakan. Mumpung ini ada pakarnya terkait dengan menulis. Monggo silakan ditanyakan, silakan. Adakah? Ya, teman-teman dari Trimurti, guru Anda itu Bunda itu ya, Bundari mungkin ada yang masih tahu ya. Itu juga suka nulis. Bundari itu dulu teman-teman tahu itu beliau suka nulis ya. Suka nulis. Jadi Pak Sifaudin dan teman-teman di Trimurti jangan segan-segan membukukan karya anak-anak. Ya, itu motivasi ya. Cerpen saja dibukukan atau puisi saja atau digandeng.
satu siswa membuat 1 cerpen 2 puisi. Wah, dananya gimana? Urunan enggak apa-apa, sejak umum itu. Karena mereka kan sama saja dengan beli buku, ya. Nanti teknis-teknisnya enggak apa, ke saya tanya-tanya gimana Pak? Baik, siapa saya? Itu nanti bisa menjadi apa namanya motivasi yang bagus untuk ditradisikan tiap tahun, ya. Ditradisikan. Oke, silakan yang lain. Ini masih belum ada sepertinya Pak Soim. Oke. Oke ya, sambil nunggu ya. Akan saya berikan 2 pertanyaan. Udin? Akan saya berikan 2 pertanyaan ya. Untuk sesi kuis nanti setelah kita jawab ini. Oh, ada sesinya sendiri. Oke, saya sudah sediakan ini sesi untuk kuis. Ada pertanyaan dari Bapak guru kami, Mas Soim. Silakan. Ya, Mas Soim. Saya Toto Satrio. Oh, nggih, Pak Toto. Monggo. Gini, menyimak dari penjelasan yang panjang lebar itu, untuk ini saya perlu bertanya tentang perkembangan cerpen yang sekarang ini cukup marak ya, baik di medsos. Ini ada salah satu aliran atau entah apa, yaitu namanya pentigraf. Setelah saya lihat di Google itu, pentigraf itu apakah juga sama dengan cerpen yang secara konvensional? Ternyata pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf. Ini dari segi nilai sastra, apakah juga bisa dikatakan sastranya itu juga bisa dipertanggungjawabkan? Terus juga apakah secara struktur dalam pentigraf itu sama dengan cerpen konvensional? Terima kasih, ini sekedar untuk memotivasi siswa agar bisa bervariasi menulis yang lain. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Toto. Baik, teman-teman. Jadi memang ada istilah pentigraf ya. Beberapa waktu lalu Pak Teng Citayono juga menerbitkan pentigraf dengan teman-teman yang lain, kumpulan karya. Jadi pentigraf itu singkatan dari cerpen 3 paragraf ya. Cerpen 3 paragraf. Apakah bisa disebut dengan apa, disetarakan dengan cerpen-cerpen yang lain yang konvensi selama ini? Tidak bisa. Jadi pendekatannya cuma panjang pendek. Jadi pentigraf itu pendekatannya cuma panjang pendeknya saja. Itu sebenarnya mirip dengan puisi balada. Puisi balada itu kan dalam bentuk puisi, tetapi puisi itu ada alurnya. Gitu. Ada alurnya. Nah, pentigraf ini tidak dibuat dalam bentuk bait-bait kayak puisi, tapi dibuat dalam bentuk paragraf. Sehingga bentuknya tidak seperti puisi, tapi bentuknya seperti karangan narasi biasa. Nah, agar pentigraf itu bisa berhasil dengan baik, maka sebenarnya harus ada alur, karena di dalamnya ada kata cerpen, ada kata cerita. Yang menyebabkan disebut cerita karena ada tokoh dan ada alur. Maka syarat pentigraf harus ada tokoh dan ada alur. Itu penting. Kalau tidak ada tokohnya, itu nanti menjadi narasi biasa atau deskripsi. Harus ada tokoh dan ada alur. Karena cuma 3 paragraf, diusahakan 3 paragraf itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka, kemudian ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Kalau dalam konteks cerita, ada perkenalan, ada konflik, ada penyelesaian, gitu kan? Ada perkenalan awal-awal aja, mungkin 1-2 kalimat itu menunjukkan setting atau latar. Lalu ada mulai muncul peristiwa sampai peristiwa itu konflik, sampai ada puncaknya. Ya. Lalu ada penyelesaian. Nah, memang tidak punya jumlah kata yang terlalu banyak, maka pentigraf itu biasanya cirinya itu penyelesaiannya yang tidak dapat diduga. Penyelesaiannya yang muncul secara sangat spontan dan kita kaget kok begini tibanya gitu kan. Kita kan tidak punya waktu menggiring terlalu panjang lebar gitu.
Jadi mengejutkan, pada bagian akhir itu mengejutkan. Nah, kalau teman-teman mau buat pentigram, nggak apa dibuat panjang saja kayak apa itu puisi gitu, nanti dipadatkan gitu. Sehingga pentigram yang betul-betul pentigram itu ada rangkaian alurnya, ya, strukturnya. Oh, ini ada perkenalan, lalu muncul masalah, lalu masalah memuncak, lalu penyelesaian. Nah, itu. Misalkan itu ada perkenalan awal, muncul masalah, masalah memuncak, lalu ada penyelesaian. Jadi itu kalau mengikuti alur atau plot sebuah kisah, ya. Itu memang kita itu mengapa kok menulis pentigram? Ya pertama mungkin nggak punya waktu yang cukup, gitu kan. Status kita di WA atau di Facebook, di Instagram itu mungkin tidak cukup untuk menulis panjang-panjang, gitu. Ada jumlah kata mungkin buat pentigram. Itu juga tidak apa-apa. Anak-anak di sekolah juga boleh membuat pentigram, diterbitkan nanti Pak Toto. Kumpulan pentigram. Ya. Pentigram sama dengan cerpen kan sama saja. Cuma cerita 3 paragraf. Yang menjadi masalah kan paragraf itu pendek apa panjang, gitu kan, ya tidak apa-apa. Pokoknya 3 paragraf. Tapi kalau kita ngomong paragraf atau dalam cerpen itu memang ada dialog, ya kan? Ada dialog gitu. Tapi dialognya cuma 2-3 kali cukup. Maka pentigram itu ya bolehlah 1-2 halaman cukup, ya. Kalau muncul halaman ya. Meskipun paragrafnya kalau ada dialog itu paragrafnya kan tidak terlalu jelas, ya. Pokoknya 1 halaman. 1 halaman cukup sebagai pentigram, ya kan. Kertas A4 itu sudah banyak itu, ya. Paragraf dialognya jangan terlalu panjang, nggak terlalu dialognya dialog yang esensial. Jangan dialog yang ngomong kelobot. Apa kabar? Gimana kabarmu hari ini? Oh, baik-baik aja. Apa acaramu hari ini? Kamu lama nggak makan, sombong? Nggak seperti itu. Dialognya yang esensial. Yang esensial, yang betul-betul penting. Jadi yang ngomong kelobot nggak usah. Termasuk ketika teman-teman baca cerpen. Cerpen itu dialognya bisa kan dialog yang memang mau diperlukan. Jangan dialog omong kelobot, bahasa basi, ya. Itu nanti memperpanjang alur, tapi sebenarnya dialog itu tidak ada apa-apanya. Itu membedakan cerita ini bermas dan enggak. Dialognya banyak, tapi tidak ada apa-apanya. Nah, dialognya misalkan dialog yang bermas, makna gitu. Jadi perkembangan media sosial juga itu bisa menjembatani munculnya pentigram. Tapi itu genre lama, karena dulu ada short story kan, cerita pendek, short story. Ada the long short story. Bahkan ada the long story, cerita yang panjang. Jadi tidak apa-apa. Pentigram, cerpen 3 paragraf. Terima kasih Mas Soim. Oke, kembali saya memberi kata pengantar itu. Kumpulan pentigram dari Ibu Lili Sumenep. Saya memberi kata pengantar itu. Oke, monggo kalau ada yang lain. Tadi sudah ada pertanyaan ya Mas ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan jawaban yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya, yakni sesi kuis berhadiah. Ada 2 hadiah yang sudah kami siapkan bagi peserta yang beruntung. Ada merchandise. Mungkin bisa disiapkan Pak Soim pertanyaannya. Nanti bagi para peserta webinar sudah menyiapkan jawabannya, bisa raise hand ya. Nanti akan kami lihat siapa yang Oke. Ya. Bisa dimulai? Bisa, Mas, monggo. Oke. Jadi teman-teman, ini pertanyaan yang mudah saja ya. Tadi saya sudah menyebut beberapa sumber ide. Pertanyaan saya, sumber ide yang manakah yang paling mudah untuk dijadikan bahan menulis kreatif? Sumber ide dari manakah yang paling mudah dijadikan sumber ide dalam menulis? Itu ada saudara. Gimana? Langsung dijawab tadi. Hasanul Amri, langsung jawab saja Pak. Sumber ide yang paling mudah, pengalaman pribadi Pak Soim. Iya Pak Hasanul Amri. Ya betul, pengalaman pribadi. Ya. Oke, selamat Pak Hasanul Amri. Pengalaman pribadi. Ya, ini dari yang terima kasih dari luar. Kalau bisa dari dalam ya, teman-teman dari siswa Trimurti. Ya. Untuk satu merchandise ini untuk peserta di SMA Trimurti, Mas Soim. Monggo pertanyaan kedua, Mas. Halo? Oh, jadi yang ini untuk teman-teman SMA Trimurti ya? Iya, seperti itu. Baik.
Teman-teman SMA Trimurti, tolong pertanyaan saya juga mudah, ya kan? Apa yang membedakan unsur antara karya kreatif dan karya bukan kreatif? Unsur apakah yang membedakan antara karya kreatif dengan karya bukan kreatif? Ada unsur yang paling membedakan, terutama sastra ya, karena kita ngomong sastra. Oh, ini unsur kreatif sastra. Oh, ini bukan. Mesti ada unsur yang paling membedakan, karena ada unsur penting dalam karya sastra yang Adakah ini pasal di SMA Trimurti? Ini di kolom chat Pak Soim. Apakah di kolom chat silakan. Bagaimana? Yang mana? Yang mana? Yang paling atas dulu. Saya yang paling atas ya. Imajinatif ini Pak. Oke. Ini sudah ada. Ini dari Mas atau Mbak Nyo. Vicky FRAB ya, betul ya? Imajinatif. Ya betul Mas. Mas atau Mbak ya? Vicky ya. Ya, betul itu ya. Ya. Jawab berikutnya juga betul semua, tapi saya ambil yang paling atas. Yang paling atas. Betul. Oke, selamat bagi pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah. Ya. Bagi yang belum, silakan ikuti webinar SMA Trimurti di sesi yang lainnya, seperti itu. Bapak Ibu peserta webinar dan anak-anakku SMA Trimurti, selanjutnya adalah closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. M. Soim Ahmad LPD. Kepada beliau dipersilakan. Pak Soim bisa mendengar suara saya? Mohon maaf Pak, masih di mute Pak Soim. Mohon maaf Pak Soim, masih di mute. Oke, bisa. Sudah ya? Sudah Pak, monggo. Oh ya. Teman-teman, jadi begini ya. Kita itu kalau ingin menulis ya, yang pertama jangan menunda-nunda ide. Artinya begitu kita punya ide, itu ya segera ditindaklanjuti ya. Karena hidup ini tidak ada yang instan ya. Tidak ada orang lain yang bisa menjadikan Anda itu seorang penulis atau menulis bagus kecuali memang niat dari dalam. Silakan Anda menulis dengan gaya, dengan cara, dengan kreatif yang memang menurut Anda cocok ya. Menurut Anda cocok. Yang paling penting kemauan untuk Anda dapat menjadikan karya tulis Anda itu selesai, karya Anda itu selesai itu hanya Anda, ya kan? Banyak-banyaklah membaca karya orang lain dan begitu sudah selesai suruh teman-teman membaca. Jangan ada rasa malu, khawatir, gini, nggak ada. Saya itu ketika menulis pertama juga begitu. Mesti kurang begini, kok gayanya niru ini, ya nggak apa-apa itu proses ya. Memulai itu merupakan jalan pertama ketika kita melangkah. Tidak ada orang hebat kalau tidak dimulai. Ya. Jadi saya masih ingat itu banyak syair lagu anak-anak. Jangan bermimpi menjadi hebat kalau tidak ingin memulai. Anda berani memulai, Anda sudah menjadi hebat. Berani memulai itu sudah menjadi hebat, ya. Itu kan syair koboi apa itu? Trio koboi apa itu lagu anak-anak itu lah ya. Nah, gitu. Jadi kalau ingin menjadi hebat, mulailah. Ketika Anda berani memulai, Anda sudah menjadi hebat. Itu pesan saya ya. Jangan menunggu kesempatan. Begitu Anda memulai, Anda sudah menjadi hebat. Karena tidak ada peluang sebelum dimulai. Oke, gitu statement akhir dari saya.
Terima kasih baik, Pak. Terima kasih Pak Soim atas closing statement yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada peserta webinar untuk menyalakan kameranya. Ditampakkan semua? Kelihatan sebarannya belum. Mohon bagi peserta yang belum menampakkan, masih ditampakkan. Sudah. Baik, sudah. Alhamdulillah webinar pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. M. Soim Anwar MPD, Bapak Ibu peserta webinar, serta peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Semoga kita semua bisa tertular menjadi penulis yang kreatif dan mampu menghasilkan karya-karya yang inspiratif. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Kebetulan pantun ini biasa disiapkan oleh Pak Soim ya, ketika saya menjadi mahasiswa beliau dulu. Dari Krian ke Surabaya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.